Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Februari 2024 bersama Pastor Adi Putra Adrianus Lumban Tobing dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian Tobing untuk membagikan inspirasi rohani untuk hari ini 29 Februari 2024. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, dan ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik masa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian Tobing dari Keuskupan Sibolga. Baru saja kita telah mendengarkan sabda Tuhan tentang bagaimana Yesus mengajak kita untuk tetap berbuat baik dengan pengalaman Lazarus. Nah, menjadi pertanyaan memang hal yang menarik ya. Mengapa sih orang harus berbuat baik? Memang kalau misalnya kita renungkan ya, pertanyaan ini sudah sering atau sudah lama mengganggu kehidupan kita. Kenapa sih aku harus berbuat baik? Padahal dia nakal, dia jahat, dia segala macam, bla 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 bla. Nah, pertanyaan ini sering kali mengganggu kita. Nah, ada satu video klip ya yang sangat menarik bagi saya di salah satu sosial media. Ada dua sahabat, yang pertama buta, yang satu lagi sempurna. Nah, ketika mereka menonton sebuah permainan bola, seorang yang sempurna ini menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang terjadi hingga kesuksesan dalam menggolkan satu permainan itu. Maka orang buta itu hanya mendengarkan apa yang dikisahkan oleh sahabatnya, maka pada akhirnya ketika bola itu pun sampai pada gol yang sempurna, dia sudah tahu, dia juga bahagia, happy dan bahagia, sungguh luar biasa. Artinya apa? Orang yang sempurna ini membagikan suatu tindakan atau berbagi sharing atau sesuatu yang indah bagi sahabatnya yang buta, sehingga yang buta itu bisa merasakan apa yang terjadi, situasi apa yang mereka alami, atau permainan yang bagaimana yang terjadi. Maka tindakan orang yang sempurna adalah salah satu contoh kecil berbuat baik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih,
Siapkah kita berbuat baik bagi sesama? Mungkin ada pertanyaan dalam kita. Mengapa sih aku harus berbuat baik? Kadang ada yang mengatakan, rugi dong. Tetapi kita dalam ajaran kekristenan mengajak kepada kita bahwa kebaikan adalah harapan universal manusia. Wow, kebaikan adalah harapan universal manusia. Setiap orang di dalam hatinya ingin menjadi orang baik. Setiap orang. Itu kan. Setiap orang. Maka manusia atau kita atau saya, kamu dan siapa saja ingin melakukan kebaikan sedapat mungkin setiap saat dalam hidupnya. Entah mencintai, mengasihi, tersenyum, bahagia, melihat sahabat lama yang sudah jumpa dipeluk. Itu kan tindakan-tindakan yang selalu menjadi sarana bagi kita untuk menyalurkan kebaikan. Atau misalnya kita terinspirasi dengan santo-santa atau siapa saja yang memang mencerminkan suatu tindakan kebaikan. Nah, dorongan ini adalah bagaimana kita untuk menjadi baik sudah selalu tertanam di dalam hati kita. Sejak kecil ya, orang tua sudah mengajarkan nilai-nilai moral bagi kita. Kalau kamu jumpa dengan teman, kalau salam ya. Kalau ada yang memberi kamu sesuatu, pakai tangan kanan agar lebih sopan. Artinya suatu tindakan-tindakan tanpa kita sadari memang sudah ditanamkan kepada kita sejak kita kecil. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Bagaimana sih kebaikan itu bisa tersalur dalam diri kita? Yang pertama adalah tradisi. Ada yang mengajarkan kepada kita. Yang kedua dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah dari hati nurani. Atau satu niat yang membuat kita tergerak hati untuk berbuat. Sedari kecil memang kita diajarkan juga untuk menjadi baik. Tentu saja dari orang tua atau semua atau guru-guru atau siapa saja. Maka pemahaman tentang kebaikan, apa yang baik terkadang dengan moralitas-moralitas yang berbeda-beda sesuai dengan konsep kita cara menangkap pengajaran seseorang. Nah, tidak terlebih dari dengan gereja. Gereja juga memainkan peranan besar dalam hal ini. Namun, ini semua tidak terjawab mengapa. Karena mengapa orang-orang menemukan dorongan untuk menjadi baik di dalam hatinya? Dan menjadi pertanyaan kan, mengapa? Itu. Nah, berbagai sharing ya dari teman-teman bahwa menjadi baik adalah bagian dari proses pelestarian diri sendiri. Jadi saya berbuat baik agar saya bisa mengaktualisasikan apa yang saya miliki. Saya harus berbagi, saya harus mencintai, saya harus mengasihi, saya harus memeluk, saya harus mencium, saya merangkul. Banyak hal yang jadi itu kan pelestarian diri sendiri ya. Berarti kita sudah ada tertanam kebaikan dan kita juga perlu untuk menyalurkannya. Maka orang yang baik hati dan tindakannya cenderung lebih sukses dan bahagia dalam hidupnya. Bahagia dalam arti ya akan happy, selalu tersenyum, bahagia, dan juga memberikan yang terbaik. Maka orang-orang seperti ini akan selalu disukai keluarga atau teman-temannya. Nah, tapi di satu sisi juga ketika ada suatu pengalaman-pengalaman kita yang membuat kita memang agak susah untuk berbuat baik karena kita mempertimbangkan rugi dong kan gitu. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, itu adalah pendefinisian tentang kebaikan. Bacaan hari ini mengajak kepada kita, mari, berbuatlah baik. Peziarahan kita di dunia ini hanya sebagai sarana bagaimana kita bisa menemukan kebaikan itu. Memberikan, mengaktualisasikan. Maka kehidupan adalah proses bagi kita berziarah untuk menyalurkan kebaikan bagi sesama. Kalau kita baik, tersenyum, berbagi, maka pada akhirnya Tuhan akan mempertanyakan, kebaikan apa yang sudah kamu berikan? Kebaikan apa yang kamu mengerti? Dan kebaikan apa yang ingin kau ceritakan? Maka saudara-saudara kita kasih, memang di samping untuk berbuat baik kan kita perlu ya pertimbangan. Ada nggak untungnya ini? Ada nggak kerugiannya ini? Tetapi dalam suatu konsep, ketika kita berbuat baik, lihat di dalam hatimu yang terdalam punya sesuatu yang indah dan luar biasa. Kamu memilikinya karena Tuhan tahu ketika manusia diciptakan sempurna adanya. Berarti kebaikan itu sungguh-sungguh ada dalam hati kita. Maka jangan pernah kita merasa, Tuhan saya nggak bisa berbuat baik. Saya orang yang tidak sesempurna teman-teman yang lain. Saya bukan orang yang bla 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 kan gitu.
Tetapi yang mau diajarkan kepada kita dengan bacaan hari ini adalah memang menjadi baik itu adalah rasional. Karena sesuai dengan kodrat alamiah akal budi kita, maka kita diajak. Perbuatan kita adalah seharusnya kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu tindakan kita yang membuat orang nyaman dengan kita. Yang membuat kita merasa bahwa kita perlu dengan sesuatu yang istimewa. Maka pengalaman Lazarus bagaimana? Seperti bacaan hari ini yang mengisahkan kepada kita seorang kaya bersama dengan Lazarus. Bagaimana kesombongan orang kaya. Seharusnya dengan kekayaan yang dimilikinya, kesempurnaan yang dimilikinya, seharusnya dia berbagi dengan orang yang membutuhkan di hadapannya. Tetapi apa yang mau kita lihat? Sedikit pun hati nuraninya tidak tergerak akan belas kasihan. Maka pada akhirnya ketika mereka menyelesaikan masa penjarahan di dunia, dia melihat sendiri orang yang diabaikannya berada dalam pangkuan Abraham, sedangkan dia sendiri membutuhkan pertolongan. Ketika dia mengalami kehidupan, tidak jarang dia membeda-bedakan, dia mengkotak-kotakkan dengan seorang pengemis. Tetapi pada akhirnya ternyata tindakannya itu tidak sesuai dengan harapan dan kehendak Allah dalam hidup manusia. Allah menginginkan ketika kita mengalami, memiliki segalanya, setidaknya kita berbagi dengan orang yang tidak memiliki. Kita seharusnya ketika kita memiliki cinta yang luar biasa, bagilah cinta dengan sesama. Ketika kita memiliki kebahagiaan, berseringlah. Mungkin dengan kebahagiaan yang kita miliki, orang bisa belajar. Orang bisa mengalami, oh begini, oh begitu. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali gagal dalam melakukan suatu kebaikan. Karena kita terlalu mempertimbangkan. Ada enggak kerugian? Tetapi yang mau saya katakan untuk kita, sharing saya untuk saudara-saudara yang terkasih, niat baik tidak dibarengi dengan sesuatu yang gagal. Niat baik adalah suatu dorongan kemanusiaan kita karena Tuhan memberikan kita suatu tindakan yang luar biasa. Maka kita harus perlu juga mengalami bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama, mengalami bagaimana kita bisa memberikan kepada sesama bahwa saya memiliki kesadaran yang luar biasa. Saya memiliki Yesus yang luar biasa. Karena itu saya ingin membagikan bagi sesama cinta Yesus dalam hatiku. Aku ingin membagikan bagi sesama. Banyak orang membutuhkan kebaikan kita. Maka apa yang mau dikatakan? Kesadaran mendalam atas jati diri sejati kita adalah puncak kebijaksanaan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus? Lihat. Perkataan itu juga menjadi renungan baik kita. Lihat hatimu yang terdalam. Pernahkah kau berbuat baik? Pernahkah kamu ikhlas mencintai sesama? Atau kamu merasa rugi jika apa yang kau miliki kau bagi dengan sesama? Sebagaimana menjadi cita-cita gereja. Dan dari kita berbagi bagi sesama, maka kita mampu menjadi mitra Allah, membagikan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Februari 2024. Terima kasih kepada Pastor Adiputra Adrianus Lumban Tobing untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.